Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, aku Intan Harlena Gide Yuliar dengan NIM digit terakhir aku 103, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Departemen Teknologi Industri, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, dalam hari ini kita akan membahas salah satu konsep dasar dalam pemrograman, yaitu perulangan dan atau looping. Perulangan ini tuh sangat penting karena memungkinkan kita untuk menjalankan blok kode berulang kali tanpa harus menulis kodenya yang sama berkali-kali. Nah, kita akan di sini tuh akan belajar tentang jenis-jenis perulangan dalam Python, terus cara penggunaannya kayak gimana, dan kita juga belajar tentang cara bagaimana kita mengontrol jalannya perulangan ini. Nah, tanpa harus berlama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam materinya, yaitu di sini pertama itu adalah definisi perulangan atau looping, yang dimana itu tuh artinya proses menjalankan satu blok kode secara berulang-ulang selama suatu kondisi tertentu. Kondisi tertentu masih terpenuhi. Nah, dalam pemrograman ini, konsep ini tuh digunakan untuk menghemat waktu supaya kita tuh membuat kode tuh menjadi lebih efisien, karena kita nggak perlu lagi menulis perintah yang sama berkali-kali gitu. Jadi kita cukup sekali aja gitu. Jadi bisa membuat kode yang lebih berulang-ulang. Nah, dalam Python ini menyediakan tuh ada dua jenis perulangan yang utama. Yang pertama itu adalah for dan while, yang dimana perulangan for itu digunakan ketika jumlah pengulangannya itu sudah diketahui atau untuk menelusuri elemen dalam urutan data seperti list dan string. Nah, sedangkan while itu digunakan untuk ketika pengulangannya itu bergantung pada kondisi yang belum tentu diketahui jumlah iterasinya. Nah, dengan perulangan ini, program dapat mengotomatiskan tugas yang berulang seperti menampilkan data, menghitung nilai, atau memproses input pengguna sehingga menyediakan program lebih dinamis dan mudah dikembangkan. Nah, atau lebih singkatnya, for loop itu digunakan untuk mengulangi data dalam urutan tertentu. Contohnya itu seperti list, string, dan range. Nah, yang while loop itu yaitu digunakan saat kita ingin mengulangi kode selama kondisi tertentu bernilai true. Nah, lanjut ke dalam flowchart. Ada flowchart perulangan, yang dimana ini adalah flowchartnya itu adalah start, dan ini aku akan menjelaskan bagaimana apa itu yang sebenarnya ini tuh. Nah, yang pertama ini ada di start. Start itu nyataan ini tuh menandakan awal program dijalankan. Nah, kemudian ada inisialisasi I sama dengan 0, yaitu adalah langkah awal di mana variabel itu menghitung, misalnya I diberi nilai awal. Nah, contohnya sebelum kan perulangan dimulai, terus kita menetapkan I sama dengan 0. Nah, kondisinya di sini kita memakai I kurang dari 10. Nah, disinilah program ini memeriksa apakah syarat perulangan masih berlaku. Nah, kalau misalkan iya benar, maka program akan terus berjalan. Kalau misalkan tidak atau salah, maka program akan berhenti dan keluar dari perulangan atau langsung ke end. Nah, nih aku akan menjelaskan stepnya itu. Yang pertama, kalau misalkan kan di sini menjelaskan bahwa I sama dengan 0, maka I itu lebih dari kurang dari 10, maka iya, yaitu yang kita masuk ke print I. Yang print I itu dia itu gunanya untuk isi dari perulangan, yaitu perintah yang dijalankan berulang kali selama kondisinya masih benar. Nah, kemudian ada instrumen atau penambahan I++, yaitu setelah satu kali perulangan selesai, nilai I ditambah 1. Ini tuh bertujuan agar program itu mendekati kondisi berhenti sehingga loop tidak berjalan selamanya. Nah, lanjut kita langsung kembali ke kondisi awal, yaitu next I. Berarti setelah I bertambah, program kembali memeriksa apakah kondisi I kurang dari 10 untuk melanjutkan apakah loop akan dilanjutkan atau berhenti. Nah, baru kita lanjut ke end. Jadi tuh ini tuh akan berulang-ulang terus. Jadi kalau habis setelah I++ kita ke next I baru lanjut langsung ke sini lagi. Jadi kalau misalkan I-nya sama dengan 0, kan
berarti di sini lanjut kan, I kurang dari 10 apakah benar? Kalau misalkan benar, iya, maka akan terus ke sini. Namun jika salah, akan langsung ke N atau ini akan berhenti. Kalau misalkan I-nya contohnya, I sama dengan 15 kan, di sini I kurang dari 15 kurang dari 10 apakah benar? Tidak kan? Maka kalau misalkan tidak berarti langsung ke tidak, ke sini langsung atau keluar. Gitu programnya berjalannya seperti itu. Jadi kalau misalkan iya, kalau misalkan nilai I-nya ini kurang dari 10, maka akan terus lanjut ke dalam pengulangan proses yang sebelah sini dan terus berulang kali. Nah, lanjut. Nah di sini tuh ada fungsi perulangan, yang dimana yaitu satu menjalankan kode secara berulang tanpa harus menulis perintah yang sama berkali-kali. Yang kedua yaitu menghemat waktu dan usaha dalam penulisan program, terutama itu untuk tugas-tugas yang berulang. Yang ketiga ada membuat program lebih efisien, ringkas, dan mudah dibaca. Yang keempat, memudahkan pengolahan data dalam jumlah besar seperti data list, file, atau database. Nah, yang kelima itu yaitu menyederhanakan logika program karena struktur perulangan itu bisa menggantikan banyak baris kode secara manual. Yang keenam, yaitu mendukung proses perhitungan atau pencarian otomatis, misalnya menghitung total, rata-rata, atau mencari nilai tertentu. Lalu yang ketujuh, mengontrol alur eksekusi program dengan bantuan kondisi seperti break, continue, dan while. Dan yang terakhir, fungsinya itu adalah membuat program lebih fleksibel dan dinamis karena dapat beradaptasi terhadap jumlah data atau input yang berubah. Jadi, di sini adalah beberapa poin yang fungsi dari perulangannya itu ya. Nih, kita bisa dilihat di sini materi-materinya, beberapa fungsinya dalam fungsi dari perulangan itu. Oke, kita langsung aja next ke dalam selanjutnya, yaitu adalah pola iterasi pada list. Nah, pola iterasi pada list ini, kita kan masuk dalam ini, yaitu iterasi artinya yang proses mengulang setiap elemen dalam suatu kumpulan data dalam suatu data. Nah, dalam Python itu kita bisa menelusuri isi list satu persatu menggunakan pengulangan for. Misalnya, contohnya kan ada buah, terus apel, mangga, pisang. Nah, dengan perintah for item in buah, maka hasil printnya itu Python juga akan membaca setiap buah satu persatu lalu menjalankannya dalam loop. Nah, hasilnya itu akan program mencetakkan kayak saya suka apel, saya suka mangga, saya suka pisang. Nah, jadi dengan cara ini kita tuh bisa mengubah ribuan data hanya dengan beberapa baris kode. Nah, pola iterasi ini sangat penting karena kita itu ingin memproses data banyak tanpa harus menulis kode yang berulang-ulang. Gitu ya, teman-teman. Lanjut, kita ke dalam materi transformasi list lama ke list yang baru. Nah, sekarang ini kita akan membahas yang ini, yaitu transformasi list yang lama itu adalah proses membuat list baru yang lama, yang baru dari list lama dengan isi yang sudah dimodifikasi. Misalnya, kita mempunyai nilai angka 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, dan ingin membuat list baru hasil kuadratnya, kita bisa menggunakan perulangan berulang kali untuk mengambil setiap elemennya, mengubah ke nilainya, lalu menambahkan nilai list baru menggunakan append. Namun, Python juga menyediakan cara yang lebih singkat dan efisien, yaitu list conversion dengan satu baris kode seperti X, yang ini X, bintang 2 for X in angka, yang kita bisa langsung menghasilkan list baru berisi hasil kuadrat semua elemen. Nah, konsep transformasi ini sering digunakan untuk pengolahan data seperti menghitung format teks, menghitung nilai baru, atau memfilter data tertentu dari list nama. Nah, contohnya ini misalkan hasilnya printnya begini kan. Nah, jadi
hasil kuadratnya jadi kayak 1 kan kuadrat 2 ya 1, 2 kuadrat 2 4, 3 kuadrat 2 9, 4 kuadrat 2 ya 16. Jadi hasil printnya ini dan outputnya yang ini. Lalu di sini kan udah tentang transformasi list lama ke list yang baru ya materinya, yang dimana tuh yang di sini tadi sudah aku jelasin. Informasi list yang berarti membuat list baru ya berdasarkan isi list lama tetapi yang dengan nilai yang sudah diproses atau diubah kayak gitu. Lanjut. Nah, di sini langsung ada perulangan for. Perulangan for ini aku definisiin dulu ya. Jadi perulangan for itu digunakan untuk menjalankan blok kode secara berulang pada setiap elemen dalam urutan data seperti list, tuple, string, atau range angka. Dengan for ini kita nggak perlu menentukan jumlah pengulangan secara manual. Nah, Python itu akan otomatis mengambil setiap elemen satu persatu dari urutan tersebut dan menghasilkan pengulangan setelah semua elemen selesai diakses. Nah, di sini ada bentuk umumnya yaitu yang dimana for yaitu kata kunci untuk memulai perulangan. Yang kedua ada variabel yaitu penampung sementara untuk setiap elemen yang sedang diakses. Yang ketiga di sini ada urutan data yang dimana kumpulan data seperti list, tuple, string atau fungsi range. Kemudian yang di bawahnya yaitu adalah blok kode yang akan dijalankan, yaitu adalah akan dijalankan setiap kali perulangan itu berlangsung. Nah, pengulangan itu for dapat digunakan melakukan operasi matematis atau logika pada setiap elemen listnya nih. Contohnya nih yang kayak gini, kita menuliskan angka kayak angka 2, 4, 6, 8, for A in angka hasil. Nah, A-nya itu dikali 2, print A, terus X kali 2 sama dengan hasil. Misalkan kita memilih angka 2. Nah, misalkan kita angka 2 nih kan hasilnya, misalnya A-nya ini adalah 2, makanya 2 kali 2 hasilnya outputnya akan menghasilkan 4. Seterusnya juga 4 kali 2 hasil outputnya 8, 6 kali 2 outputnya 12, dan 8 kali 2 dan 16. Jadi seperti itu, ini contoh programnya ya. Nah, lanjut di sini kita akan membahas tentang pengulangan for atau implementasi list, yang dimana kita nih menunjukkan cara kerja perulangan for untuk membaca isi list. Di sini kan perulangan for itu digunakan untuk mengakses dan memproses setiap elemen dalam setiap list secara berurutan. Nah, kemudian for itu bekerja mengambil elemen satu persatu dari list lalu menjalankan blok untuk setiap elemen tersebut. Kemudian ini tuh berguna untuk menampilkan data, modifikasi isi list, dan melakukan perhitungan pada setiap elemen. Nah, misalnya nih kita mempunyai list nama Andi, Budi, Citra. Nah, lalu kita menggunakan perintah for and in nama, yang artinya setiap elemen dalam list akan disimpan ke variabel n secara bergantian. Nah, di dalam loop kita menuliskan print sama dengan print dalam kurung hello n, yaitu untuk menampilkan sapaan bagi setiap namanya. Jadi hasil outputnya itu akan mencetak ya seperti halo Andi, halo Budi, dan halo Citra. Nah, perulangan for ini itu sangat berguna untuk memproses data yang tersimpan dalam list satu persatu itu. Next, kita langsung ke dalam materi mengetahui urutan iterasi for dengan list. Nah, kita akan membahas ini yang pada perulangan iterasi ini, for terkadang kita tidak hanya mengambil data, tetapi juga ingin tahu elemen keberapa yang akan diproses. Misalnya, kita ingin menampilkan data ke satu, yaitu adalah apel, mangga, apel dulu ya, apel. Untuk itu kita bisa mencari dengan dua cara. Yang pertama itu kita bisa menggunakan cara range dan len untuk menghasilkan urutan dan indeksnya, lalu memanggil elemen berdasarkan urutan tersebut. Namun cara yang kedua sini itu lebih praktis karena yang menggunakan fungsi enumerate yang
yang dimana itu fungsi itu otomatis memberikan nomor sehingga lebih efisien. Teknik itu tuh sering digunakan saat kita memproses data dalam jumlah banyak agar kita tahu posisi elemen itu dengan mudah. Nah, kalau mengetahuinya urutan iterasi program itu, yaitu saat melakukan perulangan dengan apa kita bisa mengetahui urutannya keberapa elemen yang seperti yang aku jelasin tadi ya teman-teman. Nah, ini hal itu juga penting kalau ketika kita ingin menampilkan posisi data indeks atau memanipulasi elemen berdasarkan urutannya. Nah, ini tuh ada mendirikan dua caranya. Cuman yang lebih efektif, yang lebih ini tuh adalah menggunakan fungsi enumerate. Nah, contohnya nih misalkan nih kita fungsi len itu menghitung jumlah buahnya. Ini kan ada 3 buah data. Nah, baru yang ini fungsi range len buah yaitu untuk menghasilkan urutan angka misalkan 0, 1, 2. Nah, variabel i ini digunakan untuk mengakses indeks dan menampilkan elemen yang sesuai urutan. Maka kan outputnya akan menghasilkan kayak urutan ke-1 adalah urutan ke-0 adalah apel, urutan ke-1 adalah mangga, urutan ke-2 adalah pisang. Seperti ini kan 0, 1, 2. Nah, lanjut, di sini ada break dan continue dalam perulangan, yang dimana pengertiannya itu dalam Python itu terdapat 2 perintah khusus, misalnya untuk mengontrol jalannya perulangan, yaitu bisa menggunakan break yang digunakan untuk menghentikan perulangan secara paksa meskipun kondisinya belum selesai. Nah, kalau continue itu digunakan untuk melewati satu iterasi atau satu langkah perulangan dengan melanjutkan ke iterasi berikutnya tanpa harus keluar dari loopnya. Jadi perbedaannya itu ya teman-teman. Kalau misalkan break itu, misalkan kita memberhentikan angka, misalnya kita mau angka 1 sampai 5. Nah, kalau misalkan kita mau berhenti ke angka mau berhenti 3, ya udah angka itu kita akan break, berhenti di situ. Jadi kalau misalkan continue itu kita kalau misalkan kita mau skip angkanya, itu misalkan kita jadi bisa angka yang sebelumnya 1 sampai 5 itu bisa kesebut. Yang kita akan berikan contohnya teman-teman. Nah, yang pertama menggunakan break. Nah, pada perulangan ini, kadang itu kita membutuhkan kontrol. Kapan sih loop harus berhenti dan kapan harus melewati langkah tertentu. Nah, disinilah break ini berguna atau perintah break itu digunakan. Kayak perintah tuh break itu membuat program tuh langsung keluar dari perulangan. Jadi kayak misalnya kita ingin berhenti di angka 3, maka kita menggunakan break. Sebaliknya, kalau misalnya kita continue, itu kita bisa menggunakan melewati satu langkah aja. Nih, contohnya di sebelah sini, continue. Nah, kalau misalnya kita ini, jadi ntar aku jelasin ya teman-teman, satu-satu dulu. Nah, jadi itu jika kita tetap ingin melewati angka 3 tetapi bisa melanjutkan ke angka 4 dan 5, maka kita bisa menggunakan itu continue. Nah, dua perintah ini tuh sangat berguna ya teman-teman. Yang ini tuh berguna karena lebih untuk mengatur logika program agar berjalan lebih fleksibel dan efisien. Nah, lanjut ke sinian kita tadi ke ini aku akan jelasin gimana kode penggunaan ini. Contoh break dalam perulangan tuh gimana cara menggunakannya itu ya kan. Pertama nih, perintah break tuh berfungsi untuk menghentikan loop nih. Break ini tuh untuk menghentikan loop lebih awal, bahkan sebelum iterasi itu selesai. Misalkan di sini kita melakukan perulangan dari angka 1 sampai 6. Namun ketika i itu apa sih i-nya, kondisi i, if i sama dengan 3, maka menjadi benar sehingga break dijalankan, perulangan langsung berhenti. Jadi outputnya itu cuma ada 1 sama 2 karena kan berhenti di sini ya teman-teman. Nah, break ini berguna ketika ingin menghentikan proses berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya saat data yang dicari sudah ditemukan. Jadi kayak kalau misalkan kita mencari sesuatu data nih, terus datanya itu udah ketemu, nah kita bisa menggunakan pakai yang break ini atau di stop lah gitulah ya. Nah, lalu di sini kita cara menggunakan continue. Nah, kode ini tuh menunjukkan penggunaan perintah continue dan perulangan. Perintah continue itu berfungsi untuk melewati satu putaran kayak
ketika kondisi itu telah terpenuhi. Nah, pada contohnya ini adalah program yang sama kayak tadi ya teman-teman, yang jalannya kita kan angka 1 sampai 6. Namun ketika if i sama dengan 3 continue, maka hasil print angka i, maka langsung lanjut ke angka berikutnya. Jadi itu hasil outputnya itu bakal kayak angka 1, 2, 4, dan 5. Karena kan kita kan kayak nge-skip, ibaratkan tuh nge-skip kayak angka 3-nya nih nggak ada di stop kayak gitu. Kita nggak di ini, jadi outputnya cuman kita bisa menggunakan continue ini kalau misalkan berguna untuk melewati kondisi tertentu tanpa harus menghentikan seluruh perulangannya. Jadi nggak perlu menghentikan nih. Jadi kayak kita bisa nge-skip angka yang nggak perlu kita iniin. Lanjut, di sini kita langsung ke dalam materi perulangan while, yang dimana perulangan while itu adalah jenis perulangan yang berjalan selama kondisi bernilai true. Nah, berbeda dengan for karena jumlah pengulangannya itu sudah jelas. While itu digunakan ketika jumlah perulangan belum diketahui di awal. Nah, perulangan ini tuh akan berhenti otomatis jika kondisinya itu salah. Jadi kayak dalam bentuk umumnya nih, kan ini ada contoh bentuk umumnya yang dimana while itu adalah kata kunci untuk memulai perulangan, yang kondisi adalah logika yang harus bernilai true agar terus perulangannya terus berjalan. Jadi kalau misalkan kondisinya udah salah, maka perulangannya akan berhenti. Lanjut, kita akan di slide selanjutnya. Di sini ada contoh programan while yang dimana nilai awal adalah X sama dengan 1, terus kondisi atau while X kurang dari 5, print kalau misalkan masih benar true, jadi program akan mencetak nilai X, menambahkan 1 di setiap iterasinya. Jadi saat X bernilai 6, kondisi X kurang dari 5 menjadi salah dan perulangan itu akan berhenti. Nah, jadi ini outputnya nih. Kalau misalkan X sama dengan 1 kan 1 berarti benar, berarti 1 sampai 5 dia akan perulangan itu akan angkanya itu akan muncul 1 sampai 5 gini ya teman-teman. Lanjut, kita ke dalam while dengan kondisi dinamis, dimana yang kalau misalkan kita pengguna selalu mengetikkan Y, perulangan akan terus berjalan. Nah, ketika pengguna mengetikkan T, yang T ini, maka kondisi menjadi salah atau dan loop itu akan berhenti. Contoh, kita menggunakan while cocok untuk program interaktif atau berbasis nih, untuk berbasis kondisi input pengguna. Nah, dimana yang kayak kalau misalkan program berjalan, ulangi lagi. Kalau misalkan kita nulis Y, maka program berjalan terus. Dan kalau ulangi lagi, kalau misalkan pertanyaannya itu ulangi lagi, kalau misalnya tidak, ya program udah berhenti, nggak langsung jalan lagi gitu ya teman-teman. Lanjut, di sini ada pengertian repeat until, yang dimana repeat until itu adalah dalam beberapa bahasa pemrograman itu seperti Pascal atau Visual Basic itu terdapat struktur perulangan bernama repeat until. Nah, fungsinya itu sama dengan while, namun kondisinya itu diperiksa di akhir perulangan, bukan di awal. Nah, artinya itu blok kode yang dijalankan minimal 1 kali, baru setelah itu diperiksa apakah kondisi penghentian terpenuhi. Nah, kemudian Python itu nggak memiliki struktur repeat until secara langsung, tetapi bisa disimulasikan dengan menggunakan while true dan break. Nah, aku akan menjelaskan tentang while true dan break-nya pada slide yang selanjutnya ya. Kita langsung aja tanpa berlama-lama kita ke dalam repeat until, yang dimana itu perintah ini yang while true, yang dimana perintah ini membuat perulangan tak terbatas atau infinite loop, maksudnya tak terbatas atau infinite loop ya, yang artinya gitu program akan terus mengulangi sampai ada perintah yang menghentikannya. Dalam hal ini tuh bisa disebut dengan break. Nah, nih break. Nah, di sini aku akan menjelaskan di mana angka sama dengan in, terus input, titik-titik, kayak titik-titik ini memasukkan angka dan gitu. Nah, terus lalu if angka sama dengan 0, terus program akan memeriksa apakah angka yang dimasukkan sama dengan 0. Kalau misalkan jika iya, maka
hasilnya perintah break dijalankan untuk menghentikan perulangan, namun kalau bisa bukan 0, maka program akan mencetak angka tersebut ke layar, kemudian kembali ke perulangan untuk meminta input berikutnya. Nih contohnya hasil outputnya yang kayak gini nih. Kita masukkan angka, ketik 0 jika ketik 0 untuk berhenti. Kita nulis angka 7, berarti terus dia Anda memasukkan angka 7. Nah, dia akan terus berulang sampai dia ketemu angka 0. Misalnya kayak masukkan angka lagi. Misalnya di sini perintahnya ketik 0 untuk berhenti. Nah, kita ngetiknya 12. Nah, tapi kita di sini masuk lagi kalau kita tuh diberitahu kalau kita masukkan 12. Nah, maka program itu akan terus berulang-ulang sampai kita menulis angka 0, maka program itu akan berhenti. Nah, itu penggunaannya. Sama ini. Nah, di sini kita langsung ke perbedaan ya teman-teman. Pada yang slide ini tuh kita belajar tentang konsep repeat until. Sebentar. Nah, yang repeat until yang dimana sebenarnya kita punya perintah repeat until secara langsung, tapi kita nggak bisa membuatnya menggunakan while, true, dan break, yang artinya program akan terus berulang sampai suatu kondisi itu terpenuhi. Nah, dalam contoh ini program meminta angka kanan dari berulang kali. Kalau misalkan angkanya ini masukin adalah 0, maka perintah break akan menghentikan perulangannya. Kalau misalkan bukan 0, maka akan terus berulang kali. Jadi kayak program ini akan terus berjalan, terus repeat sampai kondisi until ketemu angka 0 yang terpenuhi. Yang tadi yang aku jelasin juga. Nah, lalu kita di sini ada perbedaannya. Yang dimana ada perbedaan perulangan for dan while, yang ini for loop, while loop. Nah, dalam aspeknya itu ada jumlah iterasi, kondisi, penggunaan umum. Yang dimana kalau misalkan for loop itu jumlah iterasinya diketahui, namun kalau while loop itu tidak diketahui. Kemudian kondisi juga, kalau yang kondisi for loop itu berdasarkan urutan data, kalau misalkan while loop itu berdasarkan logika kondisinya. Lalu di sini penggunaan umum, kalau for loop itu iterasi list, range, kalau misalkan while loop itu adalah validasi input dan kondisi runtime. Nah, jadi kita menggunakan for saat kita tahu berapa kali kita pengulangan dilakukan, dan menggunakan while saat kita hanya tahu kapan pengulangannya harus berhenti. Seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut di sini ada kesimpulan yang dimana itu kesimpulannya itu berarti kan Python tuh memiliki dua jenis ya, dan dua jenis perulangannya itu yang tadi yang pertama adalah for dan while, yang kemudian itu tuh dapat digabung, for dan while itu dapat digabung dengan break, continue, dan list compression. Kemudian perulangan itu juga bisa membuat perulangan itu lebih bisa membuat program itu lebih efisien dan dinamis ya teman-teman. Nah, jadi itu adalah beberapa materi tentang perulangan atau looping yang aku jelaskan tadi. Materinya selanjutnya kita akan lanjut ke dalam projectnya ya teman-teman, ke dalam project Scratch atau Pythonnya juga. Nah, di sini aku akan menjelaskannya selanjutnya ini. Setelah ini aku akan memberitahu bagaimana cara sistem bekerjanya dalam menggunakan Scratch atau Python ya teman-teman. Jadi saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau mana cara penyampaiannya salah. Di sini saya akan lanjut ke dalam projectnya. Baik, terima kasih. Nah, baik teman-teman, di sini balik lagi dengan project yang sudah aku buat, yang dimana ini ada output delivery service yang aku project ini. Di sini aku akan menjelaskan ini bagaimana pengulangan itu ya teman-teman. Jadi atau looping ya, pengulangan atau looping. Jadi di sini yang pertama ini kita membuat Scratch-nya, yang aku akan menjelaskan dulu tentang bagaimana ini blok-bloknya ini, kayak yang di sini kan yang pertama tuh ada point yang green, yang warna bendera green ini, yang dimana itu untuk merunning ininya projectnya ini, karena ini adalah fungsi utamanya.
dari kalau misalkan nggak ada ininya, kita nggak bisa ya teman-teman, kalau nggak ada blok sini nggak bisa menjalankan semua perintah yang di bawahnya secara berurutan. Kemudian di sini ada blok delete all of order, yang itu untuk mengosongkan daftar pesanan agar bisa dimulai dari awal lagi. Kan proyeknya di sini nanti ya kita lihat. Nah, nanti kalau misalkan kita mau mengulang lagi, kayak misalkan ini kan kita membeli sebagai pizza nih, topping-toppingnya gini ya. Nah, kalau misalkan kita mengulangi, kita bisa mencet ini tuh fungsi bisa mengulang lagi. Kalau misalnya ada pelanggan kita, ini fungsinya tuh untuk mengulang lagi, bisa. Dan terus kemudian ada hide variable, yaitu menyembunyikan variabel supaya tampilan itu lebih bersih. Kemudian di sini ada set total price, tuh berarti itu untuk total harga reset ke 0 lagi. Untuk kalau misalnya kita melihat ini lagi kan, terus ada say hello, itu sprite-nya itu menyapa penggunanya. Terus ada wait, itu 2 second, yaitu untuk menunggu atau menjeda gitulah ya, atau break gitu. Nah, kemudian ada set continue ordering, yaitu menyembunyikan variabel supaya tampil lebih bersih. Nah, terus habis itu ada kemudian di sini ada blocks lagi yang dimana repeat until, yang dimana itu pengulangan. Fungsinya itu mengulang terus gitu. Perulangannya kan terus berjalan kalau bernilai true kayak. Jadi kalau misalkan salah, berarti lu akan berhenti gitu. Nah, pokoknya aku akan jelasin nih yang ininya continue ordering yang kayak gini nih. Continue ordering kalau misalnya salah pesanan atau apa gitu, misal kita nggak sesuai ini, berarti akan berhenti. Tapi kalau misalnya ada sesuai, dia akan terus bertanya, dan seperti ini akan terus berulang-ulang terus. Nah, di sini ada blocks ask, yang dimana yaitu menanyakan pengguna apakah ingin, kan do you want to add a pizza, kayak jadi tuh dia menanyakan apakah kita ingin menambah pesanan lagi atau enggak, kayak gitu. Kalau misalnya kita menjawab yes, maka program akan lanjut memilih pizza. Namun kalau kita memilih no, maka program itu akan berhenti, perulangan itu akan berhenti atau berubah menjadi false atau berhenti gitu ya. Terus kemudian di sini ada tulisan ask lagi, yang dimana what pizza do you want, ya, jadi apa yang kamu mau, kayak pizza yang kamu ingin pesan gitu kan. Terus kalau kita bisa memilih, menyimpan nomornya itu. Terus di sini ada add item, jadi kita bisa menambahkan pizza ke daftar pesanan kayak apa gitu ya. Terus habis itu ada chance, yang dimana itu totalnya, jadi total biaya pesanan kita, misal total harga, contoh harga setiap pizzanya itu berapa, jadi gitu. Nah, habis itu ada say, terus white, dan ini tuh seperti memberi notifikasi bahwa pesanan itu sudah ditambahkan kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada blok yang dimana blok yang have you total price, yang tentang tadi berapa total biaya, total yang harus kita bayar atau total ininya. Nah, di sini juga ada blocks X, yang dimana menanyakan berapa sebesar kamu akan tip dalam persennya, itu ngasih tipnya gitu. Nah, di sini tuh ada set total price, yang dimana kamu menambahkan total harga sesuai dengan total harga yang dari price yang kamu pilih ini. Nah, terakhir itu adalah pengucapan terima kasih dari spotnya itu total price-nya, dan kita akan membayar yang ininya tuh lah ya kan. Nah, habis itu kita akan coba ke dalam project yang di sini ya teman-teman. Kita akan gini, kita coba running di sini. Hello, terus nah, apakah kamu terus kita klik yes. Nah, terus kamu pizza yang mana kayak gitu. Terus aku mau pizza yang nomor 1. Nomor 3 aja dulu. Ini 6. Nah, kita mau nambah lagi nggak? Kayak misalnya kita mau lagi nggak? Kalau misalnya kita mau, kita tulis juga. Terus nanya lagi dia berapa, kayak yang berapa, yang mana kayak gitu kan. Terus aku mau coba yang enak ini lagi terus. Nah kan kayak masih mau lagi apa enggak? Kalau misalkan masih, aku mau 3, berarti aku mau 1 lagi. Aku pilih yang 5, 6.
5. Nah, kan tadi udah ada yang itu yang tadi aku jelasin tadi itu. Nah, di sini dia terus berulang kali menanyakan hal itu. Kalau misalnya kita udah enggak, berarti no. Nah, jadi kita membayar ini, terus kita mau ngasih berapa? Mungkin 10%. Nah, di situ hasilnya akan menghasilkan thank you, the price is now segini pizza. Nah, pizza lagi dibuat gitu. Jadi ya seperti inilah project yang akan seperti ini, yang pengulangan atau loopingnya yang ini, yang berbagai blocks yang ini ya teman-teman. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang yang di Python ya teman-teman, yang menggunakan project tapi menggunakan Python. Oke. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan dengan project yang tadi tapi menggunakan Python. Jadi di sini ada berbagai udah aku buat yang ininya ya teman-teman. Jadi aku akan menjelaskan tentang di sininya. Yang pertama ini ada available pizza, terus margherita, calzone kayak gini, pepperoni, Napoli. Nah, ini tuh adalah bentuk list yang berisi nama-nama pizza yang tersedia di menu. Kemudian ada variabel awal yaitu pizza order, terus total price yaitu yang pizza order itu digunakan untuk menyimpan daftar pizza yang dipesan oleh pengguna. Kemudian ada total price yaitu adalah menyimpan harga yang total pesanan yang dimulai dari 0. Nah, kemudian ada print hello, dan ini sebentar aku belabasan. Print hello, here is menu today. Nah, for pizza in enumerate available pizza, print ctr titik plus pizza. Nah, itu tuh enumerate itu tuh memberikan nomor urut untuk setiap pizza yang dalam daftar menu. Nah, contoh outputnya tuh kayak misalkan kita coba running dulu. Nih, kita running. Kita coba lihat di sini. Nah, ini contohnya itu menunya tuh yang kayak gini nanti ya teman-teman. Jadi tuh fungsi dari yang ini tuh enumerate itu yang ini. Jadi untuk salah. Nah, untuk menampilkan outputnya itu bakal munculnya seperti ini ya teman-teman. Nah, lanjut di sini ada continue ordering yaitu true, terus while continue ordering answer input, do you want to add the pizza, yes or no. If answer yes, maka pizza akan input gitu. Terus kalau misalkan terus dia bakal terus berulang menanyakan lagi apakah kamu mau pizzanya. Kalau misalkan kamu memilih misalkan yes, terus kamu memilih angka, ini tuh memilih yang angka yang bukan angka sih, kayak memilih pizza yang mana. Maka kalau misalkan akan diinput, bakal dimasukkan pesanannya, terus pertanyaannya itu bakal muncul lagi terus berulang kayak gini sampai kayak misalkan kamu memilih number berapa pizza yang mana yang kamu mau. Nah, terus pizza kan udah dipilih nih, habis itu dia akan di print at the end dan available pizza kayak gitu, pizza to order kayak gitu. Nah, kalau misalkan kamu pilih satu maka segini total price-nya kayak gitu contohnya ya teman-teman. Kalau misalkan kamu mau milih lebih dari satu atau lebih dari 2 bisa aja, nanti total price itu lebih beda lagi sesuai dengan yang pemesanannya gitu ya teman-teman. Lalu di sini ada yang print you have order, terus print pizza order, print you have to pay plus CTR total price. Nah, ini tuh program itu mencetak daftar pizza yang sudah kamu pesan dan juga menampilkan total harga yang kamu tampilkan gitu, dan setelah kamu ngasih tip juga kayak tipnya ke si ininya. Terus yang ini juga. Nah, di sini terakhir kemudian ada tip float input, what tip do you want to leave 0 sampai 25% ini berarti. Terus ada juga total
price plus total price tips per 100. Nah, terus ada print, thank you, the price is now, plus ada total price. Nah, ini tuh program tuh menampilkan harga akhir dan pesan terima kasih kepada pembelinya. Nah, coba kita running, kita coba di sini ya. Kita running dulu. Terus kita coba di sini. Kan kita mau pizza, nih kita bilang yes. Kita mau pilih yang nomor berapa? Nomor 4. Nah, terus dia masih menanya lagi, kita masih mau pizza nggak kayak gitu. Terus karena aku nggak mau, kita satu aja, kita tulis no. Nah, program berhenti. Nah, di sini ada penjelasan you have order Napoli. Nah, kita memesan tadi kan Napoli. Nah, habis itu kita membayar segini dan kita mau ngasih tipsnya, meninggalkan tip itu berapa kayak gitu. Aku ngasih 10%. Ini. Nah, terus tryback-nya terus ini terus file management modul. Sebentar, aku salah. Wait. Kita ulang ya teman-teman. Nah, gini. Nah, misalnya tadi kan nomor 4. Kita salah. Wait, kita ulang lagi. Nah, kan tadi kan kita mau pilih yes. Nah, kita mau pilih nomor ini. Nah, terus kita nggak mau lagi, yang udah kita tulis. Nah, programnya bakal berhenti di sini. Nggak mau ngasih tips mau ninggalin berapa gitu tipnya. Nah, aja. Nah, thank you. Nah, habis itu di sini udah dia langsung sistemnya itu mengucapkan thank you. The price is now ini segini. Ini tuh tip kita. Ini kita membayar segini setelah kita menambahkan tip tadi berapa. Jadi pizza tuh kita on the way. Itu teman-teman. Jadi ini sama aja sebenarnya sama yang kayak tadi yang di Scratch, cuman ini menggunakan Python atau coding Python gitu ya teman-teman. Nah, gitu penjelasan dari pemaparan materi hari ini yang telah aku jelasin dari mulai beberapa teori materi yang tadi yang dalam PPT ini aku jelasin. Terus kita mencoba program projectnya menggunakan dua bantuan toolsnya, yaitu menggunakan Scratch dan Python, Replit, sorry. Nah, jadi itu sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.